sales volume kami di tahun 2022 kemarin per Desember kami sudah mencapai 535.691 KL kiloliter. Jadi ini cukup besar dan revenue kami sudah mencapai 12,8 triliun, Pak. Dengan profit di atas 1,5 triliun. Dan ini pencapaian revenue terbesar di tahun 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan di sini kami tetap berharap menjadi market leader dalam bisnis ini, Pak. Itu yang apa namanya, yang untuk kami kerjakan, dan kami ingin terus memperkuat, meningkatkan market share kami untuk lebih menguasai pasar Indonesia dan ekspansi ke pasar internasional. Saya Bambang Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan menyusul buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus UGM, yaitu Bapak Wery Prayogi. Beliau saat ini adalah Direktur Utama PT Pertamina Lubricants. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Terima kasih. Bapak mungkin bisa mulai dengan bercerita tentang pengalaman dan kenangan ketika kuliah S1 di Universitas Andalas, kemudian S2 di Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2000, pernah menjabat sebagai eksekutif GM regional di PT Pertamina Persero, dan kemudian di berbagai region di Indonesia, pernah menjadi Direktur Operasi PT Pertamina Lubricants, dan saat ini menjadi Direktur Utama. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bambang, saya bercerita nih, saya permintaan Pak Bambang tadi. Jadi saya sebenarnya lahir besar di Jakarta, Pak, sampai SMA di Jakarta. Terus ibu saya memang orang dari Bukit Tinggi, bapak saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Dan tapi saya bisa ngaku orang Padang, bisa ngaku orang Jawa ya Pak, karena apa? Orang Padang itu kan matrilineal. Kenapa bisa sekolah sampai ke Padang? Awalnya saya kepengen jadi insinyur sipil, Pak, sesuai dengan tes bakat apa segala yang saya lihat gitu. Tapi ternyata tahun pertama saya nggak diterima di mana-mana karena memang persiapan kurang, sehingga nganggur setahun. Dalam nganggur setahun itu saya belajar dan terus berdoa, cita-citanya apa, pengen sekolah negeri lah istilahnya gitu ya. Nah sekolah negeri kan susah masuknya. Bilalah kok karena saya IPA gitu kan, dapat jatah milih IPS. Kemudian jadi pilihannya waktu itu tahun 85. Yang 2 IPA, 2 IPS. Yang IPA-nya semua perencanaan, Pak. Teknik sipil lah, teknik landscape lah. Tahun pertama tes juga gitu. Tapi
yang pilihan keduanya manajemen. Kenapa manajemen? Waktu itu terinspirasi juga oleh tulisan tentang Pak Tanri Abeng, manajer 1 miliar gitu kan. Wah, ini mungkin ini menarik juga nih gitu kan. Nah, saya baru lulus di tahun kedua, alhamdulillah lulusnya di Andalas Padang, Pak. Kebetulan ya kampung ibu saya lah gitu kan. Eh, Walaupun pada tahun kedua itu saya juga terima di universitas swasta terkenal yang orang tahu jurusan sipilnya itu bagus di Parahyangan, Pak. Sampai bapak saya tuh sebenarnya prefer saya ke situ. Tapi saya bilang ke bapak kan, Pak, saya ini setahun nganggur niatnya pengen sekolah negeri. Sekarang udah dikasih sekolah negeri, kok saya ambil yang swasta. Ntar saya nanti apa namanya nggak komit sama doa saya kepada Allah, saya bilang gitu kan. Ya terserah kamu lah gitu kan. Tapi kalau papa senang kamu ke Bandung, terus ya udah Pak izinkan saya ini berangkat saya ke Padang, Pak. Kuliah di ekonomi. eh Ya walaupun apa namanya kampung ibu saya, tapi kan tetap aja jadi anak kos lah, anak perantau. Nah, belajar ekonomi itu ya baru taunya teori-teori aja Pak, karena nggak pernah belajar itu kan, Pak. Teori terus hidup inilah jadi anak kos di sana gitu kan. Nah, tahun kedua udah mulai bete nih istilah anak sekarang, Pak. Bosennya namanya anak Jakarta gitu kan, sekolah ke Padang gitu kan. Terus sampai bilang sama bapak, Pak, Pak, boleh nggak semester 5 ini saya pindah aja ke extension UI? Kenapa? Bosen di Padang. Bapak saya balikin. Dulu yang minta ke Padang siapa? Bapak sih balikin, akhirnya saya malu kan. Akhirnya alhamdulillah kompensasinya pelampiasannya positif. Saya bisa tamat 4 tahun Pak di sana, Pak. Jadi orang termasuk yang kedua tercepat lah. Saya bisa tamat walaupun IP-nya berapa? 2,8 gitu kan. Yang penting saya cepat tamat, cepat balik ke Jakarta. Tapi itulah jalan hidup, Pak ya. Cuma nganggur 6 bulan saya keterima di Pertamina, Pak. Karena pas saya pulang ke Jakarta ada rekrutmen Pertamina besar-besaran gitu. Mungkin kalau sekolah di tempat yang swasta mungkin belum selesai mungkin, Pak. Ya, itu rezeki yang buat saya mungkin. Dan teman-teman saya yang SMA langsung keterima itu malah pada baru bikin skripsi. Teman saya di manajemen UI yang di Jakarta lah. Jadi dia apa namanya? Kamu nih bahan dari saya, tapi kamu selesai duluan, mau kerja lagi. Bantuin saya bikin skripsi. Harusnya saya bantuin lagi Pak, karena materi saya waktu bikin skripsi di Padang itu dia yang kasih ada teman di ekonomi manajemen UI Pak. Nah, jadi masuk Pertamina Pak tahun 90, pendidikan setahun, tahun 91 baru pengangkatan sebagai pegawai Pertamina. Nah, penempatan pertama di Gorontalo, terus pindah ke Jogja sebentar, terus pindah ke Tegal. Nah, pas di Tegal itu baru mulai ramai tuh Pak orang sekolah-sekolah ini, orang sekolah MM. Saya mau sekolah di mana di Tegal ini kan jauh kan. Mutasi berikutnya malah dipindah ke Cilacap kan makin jauh lagi kan. Wah, kapan saya mau sekolah nih? Teman-teman saya udah sekolah mandiri Pak. Yang di Jogja, yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di Balikpapan, yang di di Medan gitu pada sekolah. Wah, saya mau sekolah di mana? Kalau nggak saya ketinggalan kan. Tapi sebenarnya ada satu nazar saya Pak waktu itu. Waktu pas masuk Pertamina setelah selesai sekolah, gitu, saya pengen kalaupun saya sekolah lagi, saya dibiayai oleh perusahaan tempat saya bekerja dimanapun. Itu ada nazar Pak. Alhamdulillah kok ada bukaan tes masuk MMUGM kelas khusus Pertamina angkatan keempat. Nah, saya tes banyak senior saya yang ikut dari 70 orang keambil 35 orang. Alhamdulillah saya lulus Pak.
dalam posisi lagi masih di Cilacap. Nah, karena kelas khusus Pertamina, waktu kuliah bisa diatur, jadi saya kuliah 2 minggu sekali. Ujiannya di Jogja kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu 2 tahun kan, pas kebetulan tahun 98 Pak, zaman kerusuhan 98, jadi semua pegawai Pertamina diperintah untuk stay di lokasi kecuali keperluan penting. Jadi saya banyak waktu tetap di Cilacap, nggak perlu keluyuran, tapi kalau kuliah boleh gitu Pak. Nah 2000 alhamdulillah saya tamat. Dan waktu kuliah pun juga ada hal yang menarik Pak. Karena kelas Pertamina, jadi waktu itu ceritanya di jurusannya konsentrasinya itu ditentukan Pertamina. Waktu itu ada 2 jurusan awalnya, jurusan sumber daya manusia dan jurusan marketing. Nah, saya dapat jurusan sumber daya manusia, sementara teman-teman yang lain, wah ini kok jurusannya cuma 2 ini gitu kan. Waktu itu lagi ngetop baru-baru ini di situ di UGM itu jurusan internasional bisnis Pak, kan keren tuh Pak. Saya dapat jurusan sumber daya manusia kan. Saya berontak kan, saya bilang sama senior saya yang di UNAN yang jadi dosen, karena ini kan orang sales, orang marketing. Kebetulan saya 7 tahun kerja udah jadi orang marketing Pak, semenjak kerja di Gorontalo. Saya sales force Pak, jadi orang lapangan tulen nih, frontliners lah gitu kan di Pertamina. Walaupun barangnya barang subsidi yang dikelola, tapi saya frontliners yang biasa itu sama stakeholder. Nah, terus awalnya saya pikir, kenapa saya nggak ditaruh di marketing, kenapa di SDM? Saya ingat senior saya itu bilang, "Kamu kan udah 7 tahun jadi orang marketing, kuliah kamu juga skripsinya jurusan marketing. Kan kalau SDM kan kamu udah punya ilmu baru, punya senjata baru, kalau pesilat tuh kamu udah jago main senjata lain," gitu kan. "Coba dulu." Saya pikir iya juga kan. Makanya saya jalanin dan alhamdulillah di kuliah pertama, saya tuh dapat dosen waktu itu Pak Ani Handoko, Pak. Nah, beliau tuh di kuliah hari pertama di jurusan di konsentrasi SDM tuh, nyuruh kita baca ada Harvard Business Review yang, judulnya itu New Mandates for Human Resource Manager. Nah, di tulisan itu di alinea belakang ada tulisan, di bold, pada akhirnya perusahaan yang akan menang dalam persaingan adalah perusahaan yang memiliki competitive advantage dalam bidang sumber daya manusia, karena teknologi bisa di-copy. Saya sampai hari ini masih ingat kata-kata itu, tulisan itu, dan itu tulisan di bold, dan saya dan dari situ saya merasa bersyukur. Oh, ini rupanya ilmu manajemen yang sejatinya ilmu manajemen ya ada di sini gitu kan, bagaimana kita mengelola sumber daya manusia kan. Jadi kembali lagi ke ingatan waktu S1 dulu, definisi manajemen yang paling saya suka waktu itu adalah manajemen is doing thing through the other people. Sekarang saya jurusan SDM, oh hakikatnya nih ilmu manajemen itu ya ada di sini gitu kan, bagaimana kita mengelola manusia. Alhamdulillah Kak, ya saya enjoy sampai tamat pun, dan hari ini pun saya dalam perjalanan karir saya mengelola kayak kadang-kadang saya sering disindir sama teman saya, "Lu terlalu melo." Terus saya pikir mengelola manusia ya harus dengan hati gitu, nggak bisa seperti mengelola mesin, karena ini aset manajemen gitu Pak ya. Dan saya menikmati itu, dan akhirnya saya sempat ketemu sama Pak Tandri Abeng, dan beliau komisaris utama Pertamina waktu itu, dan beliau visit ke Makassar dan saya jadi GM di sana. Saya bercerita dan saya bilang saya bangga dengan bisa ketemu Bapak, orang yang menginspirasi saya untuk sekolah manajemen, saya bilang gitu kan. Terus cita-cita masalah leadership apa juga. Ya alhamdulillah ternyata apa yang saya pikirkan itu ya seperti itu gitu. Ya leadership itu memang
berkaitan dengan sumber daya manusia dan itulah modal saya selama ini. Jadi di Pertamina itu saya udah 30 tahun lebih, Pak. Saya start dari orang lapangan, orang sales dan dalam karir ya karena kita sadar bahwa kita kerja di sebuah perusahaan organisasi yang besar, tentunya ikatan kerjanya adalah long life employment, ya kita tentu harus siap dengan berbagai kondisi yang mungkin apa namanya turun naik lah gitu ya, ada pasang surutnya, kadang nyaman, kadang enggak. Walaupun ada satu rasa yang pasti aman gitu, pasti terus digaji ya. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan karirnya itu tadi Bapak nyebut saya sempat jadi GM, betul Pak, 10 tahun di lapangan, balik kantor pusat. Nah, tapi di umur 40 tahun, alhamdulillah saya sempat jadi direktur Pak, direktur namanya Pertamina Retail kalau Bapak nanti. Itu perusahaan yang kebetulan saya berada di fungsi retail saat itu dan Pertamina butuh vehicle untuk mengembangkan bisnis SPBU situ, sehingga dibutuhkan perusahaan dan saya dipaksa untuk men-setup sebuah perusahaan ya dengan pengalaman yang terbatas dan ya untungnya sempat belajar juga di apa namanya di sekolah manajemen gitu. Saya persiapkan sampai perusahaan itu jadi dan pada saat mau di startup dicari siapa direkturnya, nggak ada yang siap karena perusahaan baru masih dari nol. Ya udah kata direksi, "Kamu aja jadi direkturnya." Jadi saya direktur termuda Pak, umur 40 tahun, di Pertamina. Jadi perusahaan yang nol, dari nol saya siapkan. Nah, jadi kalau saya ingat-ingat itu orang cerita milenial sekarang ini, saya ternyata pernah jadi milenial Pak, di umur 40 tahun saya udah jadi direktur, eee, tapi waktu itu kondisinya milenial tidak selalu disanjung seperti sekarang gitu Pak, malah dibilang, "Ini anak ngapain sih mikirnya kagak fokus." Tapi memang, kalau kata teman-teman saya kan dibilang pemikir gitu kan, kadang-kadang rada visioner gitu. Setelah 3 tahun saya di direktur dicopot lagi jadi asmen lagi Pak, balik ke jabatan awal gitu. Jadi seperti penugasan. Orang luar sih ngelihatnya ketawa kan, "Lu bisa dari direktur jadi asmen lagi?" Ya nggak tahu bos-bos saya gitu. Sempat frustasi juga Pak, hilang PD saya gitu kan, udah bangga jadi direktur, hilang lagi. Tapi ternyata apa yang membuat saya dicopot, apa statement saya atau langkah-langkah saya yang dibilang katanya, "Nggak fokus nih anak, nggak ini," itu ternyata dikerjakan orang Pak, 5, 6 tahun kemudian gitu. Artinya orang-orang partner bisnisnya bilang, "Iya lu kecepatan sih ngomongnya, orang belum siap ngomong lu udah ngomong," katanya gitu kan. Nah itu, alhamdulillah Pak, saya turun lagi, mulai lagi dari bawah lagi, dari asmen lagi, naik naik, sampai di akhir menjelang karir saya di umur 53, saya terpilih lagi, dikasih kesempatan jadi GM di Makassar Pak. Di Makassar 6 bulan, pindah lagi GM Surabaya. Wah, saya pikir udah puncak karir saya nih di Surabaya nih, GM paling top lah, sama GM Jakarta kan, ini kalau untuk jabatan teritori. Setahun 3 bulan masih digeser lagi jadi GM Jakarta Pak, EGM namanya udah jadi EGM. Jadi saya pegang Makassar itu seluruh Sulawesi, di Surabaya pegang Jatim, Bali, NTB, NTT, Jakarta pegang, DKI, Jabar, Banten. Saya pikir, waduh finish udah alhamdulillah nih udah puncak karir saya lah, nggak kebayang lagi saya. Masih digeser lagi jadi direktur operasi kan, dikasih kesempatan gitu, dipercaya. Alhamdulillah, saya pikir sampai di situ, ternyata masih ada lagi kesempatan Pak, ya alhamdulillah saya di posisi ini sekarang. Intinya apa sih, ternyata ya selama kita kerja tulus, kerja baik, rezeki itu nggak tertukar Pak. Eee, Allah itu
melihat apa yang kita kerjakan, melihat mana kita, dan kalau memang itu rezeki kita ya akan dikembalikan sesuai dengan ini. Dan alhamdulillah ya di akhir ujung masa karir saya masih bisa berkontribusi lah terhadap perusahaan yang sudah menghidupi saya dan keluarga selama 30 tahun lebih. Jadi gitu Pak ceritanya sampai hari ini bisa. Pak Wery, ternyata walaupun belajar tentang SDM gitu ya, Bapak tidak secara khusus menangani SDM, tapi tetap aja di strategi di pemasaran, di produksi, operasi gitu. Ya. Seperti apa itu, Pak? Ya, saya selalu berpandangan bahwa apapun tadi tulisan yang saya baca tadi, apapun teknologinya, apapun ini semuanya semua tergantung man behind the gun, Pak. Jadi kalau orang yang nggak benar ya pasti nggak benar gitu kan. Orang marketing kalau salah baca pasar mau ngapain nggak akan benar hasilnya gitu kan. Dan saya yakin itu ya. Jadi biasanya setiap saya masuk tempat baru yang saya pelajari adalah situasi secara overall, terus kemudian saya coba menyamakan persepsi individu yang ada di situ, Pak. Mindset-nya sama. Kalau mindset-nya sama, rasanya setelah itu kerja kita gampang, Pak. Jadi ibaratnya saya itu coba menunjukkan jalan ke tim saya, ini jalan tujuannya ke sana, di kiri kanan ada pagar, kamu jangan lompat pagar, arah jalannya kamu terserah, mau jalan miring-miring, mau jalan di bawah kaki di atas, mau lompat-lompat, terserah, yang penting kita bisa sampai sama-sama di waktu yang relatif sama dan tujuan kita sama tanpa ada yang lompat keluar pagar. Prinsip saya itu, Pak. Jadi saya coba dalam setiap tadi operasi, tadi sales, tadi fungsi saya menyamakan persepsi dulu, Pak. Itu yang saya bilang bekerja dengan hati gitu ya. Artinya kayak mikirnya benar dulu, baru kita kerja gitu. Kerja tapi rohnya nggak tahu, ya ngaco kerjanya Pak, cuma ngejar KPI aja. Pak, kalau lubricant ini kan sudah produk lama ya dari Pertamina. Tapi kan menjadi entitas perusahaan sendiri baru 2013 kalau nggak salah. 13, betul Pak. Gimana ceritanya, Pak? Jadi Pak, sebenarnya semenjak saya masuk pun lubrikan ini sudah ada, Pak. Sudah ada, sudah diproduksi, dan itu kan sebenarnya kalau kita cerita bisnis oil and gas gitu, ini kan produk sampingan daripada pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak. Di situ ada produk sampingan, yang mungkin industri petrochemical. Chemical itu kan ada aspal, ada wax, ada parafinik, ada macam-macam, termasuk bahan baku untuk buat lubrikan ini, Pak. Nah, karena kebutuhan lubrikan itu sebenarnya beriringan, related dengan kebutuhan BBM, Pak. Karena kendaraan, mesin, apapun yang menggunakan BBM biasanya menggunakan lubrikan. Itu ada rule of thumb-nya gitu, Pak. Nah, jadi ternyata memang bisnis semakin lama semakin besar. Nah, awalnya lubrikan itu ada di dalam sebagai salah satu fungsi di Pertamina secara keseluruhan. Lama-kelamaan makin besar, butuh penanganan khusus, butuh kecepatan, karena memang dalam fungsi bisnis khususnya di downstream, di fungsi hilir pemasaran, beberapa bisnis yang mengelola dan jasa lubrikan ini yang paling Pak, yang paling dinamis, paling complicated. Karena apa? Ini ada proses end to end, mulai dari menyiapkan material, berproduksi, mendistribusi, menjual, dan after sales-nya gitu. Nah, ini semua ada di situ dan butuh penanganan khusus dengan product knowledge yang cukup spesifik, dan juga sudah ada pesaingnya, Pak. Khususnya jadi sebenarnya awalnya Pertamina masih monopoli, kemudian di tahun 2000 awal itu pasar dibuka, tadinya tadi market share kita 100%, turun hingga 50%,
terus kemudian pesaing kita makin makin agresif, dan itu terus terang mengganggu kita, Pak. Dan ini dalam perjalanan ini hanya kami, walaupun saat ini masih menjadi market leader, tapi tentunya persaingan makin ketat, Pak, makin berat. Perkembangan teknologi juga harus kita sesuaikan, karena itu sangat related dengan pasar pelumas itu sendiri, Pak. Nah, mengingat itu semakin butuh konsentrasi dan butuh focusing dan kecepatan serta fleksibilitas, maka dibentuklah anak perusahaan sebagai entitas sendiri di tahun 2013 itu, Pak. Itu ceritanya, Pak. Ya, kalau cerita pesaing, Pak, itu dari dalam negeri, produk dalam negeri, atau juga dari impor, Pak? Justru pesaing terberat kita produk dari luar, Pak, yang sudah punya brand luar biasa. Di bawah kita itu, Pak, ada Shell sama Mobil Oil sama Castrol, Pak. Produk dalam negeri relatif jauh loh, nggak terlalu ini. Dan kita harus bertarung melawan produk-produk yang sudah mendunia. Mereka masuk ke sini dan mereka sudah disupport atau diakui oleh engine builder, Pak, produsen-produsen mesin, bahwa ini oli yang cocok untuk mesin kami, untuk kendaraan kami. Sementara di kita belum semuanya waktu itu, Pak. Dan kita masih ngejar ke arah itu. Pertarungan kita yang cukup menantang gitu, Pak. Tapi produk Pertamina sendiri juga keluar apa enggak, Pak? Ada, Pak. Kami juga punya divisi overseas, dan memang dalam salah satu visi kami adalah menjadi pemain pelaku bisnis pelumas kelas dunia, dan kita saat ini fokus sementara di pasar Indochina dan pasar Australia. Tapi kami punya agent di Afrika Selatan, di Timur Tengah, di Bangladesh, dan kami juga punya anak perusahaan yang 70% itu saham kami dan memiliki pabrik, itu ada di Thailand, Pak. Yang itu kami gunakan untuk stepping stone ekspansi kami untuk wilayah Indochina. Dan kami juga punya kantor di Australia untuk wilayah Australia. Produk kami pun juga cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk buka tabungan BNI, cukup selfie. Dan aktifkan BNI Mobile Banking. mulai bisa apa aja sekarang. Kalau secara keseluruhan, Pak, sekarang capaiannya seperti apa? Artinya Pertamina Lubricant ini kinerjanya atau prestasinya sampai saat ini mungkin bisa digambarkan, termasuk dari segi finansial mungkin. Di pasar itu ada segmen industri dan segmen retail. Kami kuat di segmen industri, di segmen retailnya terus terang pertarungan lebih ketat, lebih kuat, lebih keras, karena melayani bengkel toko yang tersebar di seluruh Indonesia dengan program marketing yang harusnya efektif untuk mengkomunikasikan produk kami ke seluruh konsumen. Dan kami ingin menjadi pemain kelas dunia, tadi seperti yang disampaikan, ekspansi keluar Indonesia, itu tentunya harus didukung oleh sumber daya yang cukup. Mungkin ada beberapa milestone yang bisa kami sampaikan di sini. Yang pertama, kami punya saham di PT Pertamina Lubricant Thailand dengan saham 74%, untuk memasuki pasar Indochina, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Bangladesh. Kemudian juga kami pernah menjalin kerjasama dengan
produsen kendaraan Lamborghini selama 6 tahun sebagai technical partner kami yang menjadikan mereka brand mereka sebagai tools untuk produk kami. Kemudian juga mengembang pasar Australia. Kemudian juga kita comply dengan upaya perbaikan lingkungan. Kami juga pernah meluncurkan produk pelumas sintetik Pertamina Passion Eco Green yang memang pasarnya adalah untuk kendaraan LCGC yang diharapkan ramah lingkungan. Kemudian juga kami sudah punya Lubricant Technology Center sebagai pusat pengembangan produk kami. Kami ditunjuk untuk mengembangkan bisnis selain pelumas, yaitu bisnis katalis, di mana kami ditunjuk menjadi pemegang saham untuk sebuah pabrik katalis sinergi Indonesia yang memproduksi katalis untuk keperluan refinery, pengolahan dan juga oleochemical. Dan kemudian juga kami diminta untuk berpromosi di event-event internasional seperti MotoGP yang ada di Mandalika dan beberapa event-event lain, Pak. Jadi kami sudah sampai di situ. Sales volume kami di tahun 2022 kemarin per Desember kami sudah mencapai 535.691 KL kiloliter. Jadi ini cukup besar. Dan revenue kami sudah mencapai 12,8 triliun, Pak. Dengan profit di atas 1,5 triliun. Dan ini pencapaian revenue terbesar di tahun 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan di sini kami tetap berharap menjadi market leader dalam bisnis ini, Pak. Itu yang untuk kami kerjakan, dan kami ingin terus memperkuat, meningkatkan market share kami untuk lebih menguasai pasar Indonesia dan ekspansi ke pasar internasional. Kalau bahan baku, Pak, apakah semuanya bahan baku dari Indonesia atau harus ada yang dari impor? Pelumas itu, Pak, untuk produknya sebenarnya terdiri daripada base oil dan aditif. Dan tentunya untuk kegiatan menjual kita siapkan kemasannya. Dan kalau COGS kami itu ya intinya base oil, aditif, kemasan, dan biaya produksi dan distribusi. Nah, yang dominan adalah bahan baku base oil yang alhamdulillah itu dimiliki atau diproduksi oleh grup Pertamina sendiri, grup 1 dan grup 3 dari kilang balik Cilacap dan dari kilang partner partner kami SK di Dumai, Pak, itu grup 3. Nah, sisanya ada beberapa produk yang kita impor seperti grup 2 dan grup produk khusus 8% di stok. Nah, untuk aditif hampir mungkin 95% itu datang dari luar, Pak, karena memang ini teknologi chemical yang memang belum bisa dibikin di dalam negeri, Pak. Tapi di dalam bisnis ini permainan approval menjadi penting karena engine builder akan merekomendasikan produk yang aman dipakai di
produknya mereka gitu Pak. Dan ini memang nggak mudah ya. Mungkin kalau orang-orang teknik kimia bikin, oh ini bisa, tapi kalau nggak ada approval itu kita nggak bisa berjualan dengan baik. Dan sampai hari ini pun kami belum banyak menggunakan produk China maupun India yang mungkin approval-nya juga atau mungkin performanya belum bisa mendukung penuh produksi kami. Nah, untuk kemasan itu diadakan produk lokal. Jadi kalau di SNI Pak, produk lokal kami komponen produk kami cukup signifikan dan sampai hari ini TKDN kami masih paling tinggi Pak, sekitar 70%. Pak, kalau ke depan akan muncul teknologi mobil listrik itu berpengaruh nggak Pak terhadap bisnis pelumas? Kalau dibilang berpengaruh pasti berpengaruh Pak. Ya, tapi itu tidak akan mematikan bisnis pelumas, walaupun mungkin ada sebagian orang mengatakan ini bisnis udah sunset gitu ya, mulai sunset. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah teknologi EV itu akan mempengaruhi konsumsi pelumas untuk kendaraan yang relatif kecil Pak. Dan memang di situ diperkirakan growth-nya akan negatif. Dan itu utamanya produk yang berbahan baku dari base oil mineral. Tapi sebenarnya di luar itu ada pasar lain Pak. Pasar untuk industri, untuk genset, untuk mesin hidrolik, untuk alat berat. Kemudian ada pasar marine untuk kapal juga besar konsumsinya. Dan juga pasar kendaraan komersial Pak, truk-truk, bis-bis kan itu belum bisa pakai EV ya. Artinya itu masih ada, masih besar gitu kan. Dan EV pun juga setelah saya diskusi dengan para pemain otomotif baik di nasional maupun di internasional, umumnya mereka mengatakan itu baru akan terjadi di sekitar tahun 2035. Sehingga mungkin masih ada waktu untuk mempersiapkan diri dan itu pun ya kendaraan itu masih menggunakan pelumas walaupun jumlahnya sedikit. Jadi kami sudah mempersiapkan itu dan pemegang saham pun juga sudah memberikan bisnis lain, bisnis tambahan untuk supaya kami tetap eksis, tetap perform, yaitu produk specialty chemical yang baru memulai rintis setahun belakangan ini. Ya, jadi kalau begitu dalam jangka pendek Pak ya, jadi 5-10 tahun gitu, apa yang direncanakan, diprogramkan oleh Pertamina Lubricant ini? Yang pasti kami ingin menaikkan kembali market share kami, penguasaan pasar kami, dan tentu setelah itu akan perbaiki di pasar dalam negeri, dan paralel kami juga diminta untuk melakukan unorganic growth, bermain di pasar internasional untuk lebih meningkatkan enterprise value kami, dan juga tentunya ekspansi ke pasar luar negeri menjadi bagian daripada strategi kami ke depan. Iya, baik Pak. Sekarang kembali ke kesan-kesan ke UGM Pak. Apa yang Bapak rasakan pendidikan Magister Manajemen ini dari UGM yang
benar-benar terasa sampai saat ini? Saya bersyukur Pak, anak kuliah S2 saya, program magister saya di UGM, karena terasa para instruktur dan para dosen itu adalah orang-orang yang benar-benar ingin mengabdikan ilmunya di dunia pendidikan dan juga untuk pengembangan sumber daya manusia dan potensi lokal kita. Dan pada akhirnya terasa instruktur kami, dosen-dosen kami itu adalah orang-orang yang low profile, yang membawa kami dengan ilmu yang sedemikian rupa, kami tetap membumi Pak. Tapi terasa kita dididik untuk jadi orang yang humble, tapi powerful Pak. Ya, dengan budaya Jawa, Jogja dan sekitarnya, tentu kami diharapkan menjadi orang Indonesia yang canggih, tanpa melupakan akar rumput di mana kita berada dan bagaimana kita mengeksploitasi sumber daya lokal yang sebenarnya amat sangat kaya. Negara kita bisa lihat Pak, dosen-dosen kami di UGM, baik yang ngajar kami maupun tidak, gitu, sangat produktif dalam menulis buku. Yang ini adalah sebenarnya bagian daripada upaya untuk memeratakan pengetahuan, menambah wawasan bagi semua, gitu kan, sehingga pemikirannya tidak hanya dibaca oleh mahasiswanya saja, tapi juga dibaca oleh orang lain yang mungkin membutuhkan ilmu pengetahuan itu. Dan kami mendapatkan itu kolaborasi antara local value dengan international quality business, gitu Pak. Iya. Nah sekarang kalau feedback Pak, setelah Bapak mengamalkan ya ilmu yang didapat tadi, apa saja yang mungkin perlu disempurnakan atau mungkin ada tantangan-tantangan baru yang harus dijawab, dan apa juga saran untuk para generasi muda yang sekarang masih belajar, karena mungkin ketika di pendidikan dengan dipraktek mungkin perkembangannya sangat cepat. Tentunya dalam menjalin program ini Pak, kan bedanya dengan kuliah S1 kan kita banyak cerita tentang kasus kan, dan kasusnya adalah bagian daripada kita meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan wawasan kita terhadap aspek-aspek bisnis, dinamika bisnis yang terjadi di sekitar kita. Dan tentunya ini adalah prioritas ya, yang sampai itu tidak bertumbuh secara signifikan. Bagaimana para dosen dan para mahasiswa yang belajar di utamanya MUGM untuk terus mengadaptasi dan mempelajari dinamika perkembangan bisnis, pengembangan pasar, sehingga tidak tertinggal secara wawasan, tapi tanpa melupakan jati dirinya, tanpa melupakan kultur yang tadi saya bilang humble tadi, gitu Pak. Jadi ini mungkin tantangan ya, terutama buat mahasiswa yang sekolah tidak di Jogja Pak, kan ada kelas Jakarta, kelas mungkin tempat lain. Nah ini mungkin bagaimana perlu dipikirkan value atau kultur yang selama ini tertanam di UGM, kultur positifnya Pak, sebagai pengabdi, sebagai anak bangsa yang sadar bahwa ada potensi bangsa yang harus dioptimalkan, tetap bisa dijaga. Mungkin ini butuh ya kebersamaan lah antara yang ada di kampus dan para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia mungkin.
Terima kasih sekali Bapak Wery Prayogi, Direktur Utama PT Pertamina Lubrikan, yang telah bercerita banyak ketika menjalani karir dan pengalaman kuliah di program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Mudah-mudahan ini memberi masukan dan wawasan untuk kita semua dan khususnya pada generasi muda, memberi semangat dan inspirasi serta motivasi untuk menghadapi masa depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Wery Prayogi, selamat bekerja, sukses terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali Indonesia